ketika catur bertemu dengan AI dan juga kripto. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya pengen membahas terkait satu project ICM juga, karena dia launching di Believe kawan-kawan. Dan project ini sangat menarik bagi saya, karena tidak pernah saya melihat project seperti ini sebelumnya, yaitu mengawinkan antara catur, kripto, dan juga AI kawan-kawan. Dan ini bagi saya sangat luar biasa, karena TLDR-nya kita bisa mendapatkan passive income dengan aplikasi ini kawan-kawan. Kita bisa menghasilkan tanpa perlu ngapa-ngapain menggunakan aplikasi ini. Mari kita membahas aplikasinya bernama Grand. Oke, jadi pada video kali ini saya fokus membahas bagaimana mekanismenya, bukan siapa yang membuat dan sebagainya. Kalau siapa yang membuat, sebetulnya luar biasa keren juga. Mereka masuk ke dalam All 14 di Alliance DAO. Apa itu? Intinya ini merupakan akselerator terkenal banget di dunia kripto, akselerator yang menghasilkan pump fund. Jadi ibaratnya mereka merupakan penasihat-penasihat teknologi terbaik di kripto, kawan-kawan. Oke? Mari kita membahas mekanismenya langsung saja. Oke, kita akan membahas terkait dengan Grandmeister, dan bagi saya ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali. Kita bisa mendapatkan passive income, kita bisa menghasilkan tanpa perlu ngapa-ngapain. Kita bisa membuat AI agent, kawan-kawan, yang bekerja untuk kita. Oke, Grandmeister. Yang pertama, pengguna. Di sini saya akan contohkan ada pengguna A dan juga pengguna B. Sebetulnya akan ada banyak pengguna nantinya di Grandmeister, kawan-kawan. Oke, pengguna bisa membuat AI agent catur. Ibaratnya ini merupakan AI yang bisa bermain catur. Jadi setiap pengguna bisa membuat satu AI yang bisa bermain catur. Nantinya kita bisa input gambar sendiri, gambar kita misalnya kawan-kawan, untuk merasuki AI agent tersebut. Berikutnya ada sedikit setting ataupun tuning. Misalnya kita pengen pemain catur yang lebih agresif atau yang lebih defensif dan sebagainya kawan-kawan. Intinya ada banyak yang bisa kita adjust, dan juga gambar bisa kita masukkan gambar kita pribadi misalnya atau gambar orang tua kita dan sebagainya. Yang kedua, kita harus deposit Solana, kawan-kawan. Kenapa? Kita akan bahas nanti. Jadi intinya, di sini ada wallet. Kita harus deposit Solana ke wallet tersebut. Dan juga kita bisa membuat AI agent, kawan-kawannya. Nah, ini menjadi satu kesatuan, kawan-kawan. Jadi ada wallet, ada AI agent, dan juga ada kita, kawan-kawannya. Kita harus deposit Solana. Bebas, kawan-kawan. Tidak perlu terlalu besar depositnya ya. Oke, yang kedua, di sisi lain juga ada orang yang sama, kawan-kawan. Dia bisa membuat AI agent, dia bisa membuat dompet, dan juga dia harus mendepo Solana, kawan-kawan, sama ya. Nah, yang menarik adalah nantinya AI agent milik kita akan melawan AI agent milik orang lain, kawan-kawan. Jadi ini adalah AI versus AI, kawan-kawan. Tidak ada manusia di sini. Nanti kita bisa tinggal tidur, dan AI agent kita bisa bertarung melawan orang lain itu 24 jam, kawan-kawan. Jadi ini AI versus AI. Tidak ada intervensi manusia sedikit pun di sini, kawan-kawan ya. Dan ini sebetulnya lagi viral juga, kawan-kawan ya. Pembahasan di masa depan, apakah nantinya semua game, semua sosial media akan AI versus AI. Kawan-kawan, ini menarik sekali. AI agent kita ini ditokenisasi dalam bentuk token, kawan-kawan. Jadi, AI agent yang kita buat ditokenisasi dalam bentuk token sehingga dapat ditradingkan. Orang lain dapat beli AI agent kita sendiri pun juga dapat membeli AI agent kita, kawan-kawan, karena ditokenisasi lewat token. Dan tentunya karena dia token, dia memiliki market cap, kawan-kawan ya. Oke? Berikutnya, karena ini AI agent dan akan bertarung, tentunya perlu sesuatu yang bernama Elo, kawan-kawan. Apa itu Elo? Elo adalah otak dari AI agent kita. Semakin tinggi Elo, artinya AI agent kita semakin jago bermain catur, semakin pintar bermain catur, kawan-kawan ya. Oke, jadi yang menarik di sini adalah sangat menarik sekali, kawan-kawan ya. Jadi Elo sama dengan market cap, kawan-kawan. Jadi semakin tinggi market cap dari koin AI agent kita, semakin tinggi juga Elo-nya. Artinya semakin cerdas AI agent kita, semakin jago dia bermain catur, kawan-kawan ya. Jadi di sini Elo dipengaruhi oleh market cap, kawan-kawan. Itu harus Anda perhatikan. Oke, berikutnya apa yang terjadi, kawan-kawan? Di pihak lawan juga sama, kawan-kawan. Tentunya AI agent ditokenisasi, dan berikutnya dia juga memiliki kecerdasan dalam bentuk Elo, kawan-kawan. Dan sama, market cap mempengaruhi Elo. Semakin tinggi market cap, Elo semakin tinggi, semakin cerdas pemain catur kita. Semakin rendah market cap, semakin bodoh, kawan-kawan ya, pemain catur kita. Oke, berikutnya apa yang dapat kita lakukan? Sebelum kita bertanding, kita harus stake Solana, kawan-kawan. Ibaratnya kita ngasih Solana. Kenapa? Karena nanti jika kita menang, kita bisa mendapatkan Solana, kawan-kawan. Jadi ini seperti kita mempertaruhkan Solana setiap pertandingan. Ada Solana yang harus kita pertaruhkan di sini, kawan-kawan. Jika kita menang, kita mendapatkan Solana. Jika kalah, kita akan kehilangan Solana. Nah, ada beberapa peraturan di sini, kawan-kawan, dan ini merupakan kuncinya bagi saya. Jadi mungkin Anda semua berpikir, lalu bagaimana jika kita membeli terus-menerus, jadinya kayak pay to win gitu ya, curang ya.
Semakin banyak kita membeli, semakin cerdas main catur kita, semakin gampang kita menang. Jawabannya tidak, kawan-kawan ya. Jadi elo yang lebih tinggi tidak menjamin menang. Jadi elo yang lebih tinggi hanya menunjukkan semakin jagonya pemain tersebut, kawan-kawan ya. Tidak memastikan untuk menang, kawan-kawan. Jadi hanya semakin pintar, kawan-kawan. Jadi AI agent dengan elo yang lebih rendah bisa banget menang melawan AI agent dengan elo yang lebih tinggi. Namun probabilitasnya lebih kecil, kawan-kawan. Oke? Berikutnya ada beberapa algoritma di sini. Yang pertama, dicarikan elo yang mirip, kawan-kawan ya. Jadi tenang saja, kita akan melawan elo yang mirip dengan kita. Kita tidak akan melawan orang-orang yang elonya lebih tinggi ataupun market cap-nya lebih tinggi, tidak, kawan-kawan. Kita akan melawan orang ataupun AI agent lain dengan elo yang sama ataupun market cap yang sama, kawan-kawan. Namun, kan tidak mungkin sama banget, kawan-kawan ya. Pasti ada selisih sekitar 5 poin, 10 poin, dan sebagainya. Nggak mungkin market cap-nya sama banget ya. Jadi hadiah tergantung selisih elo, kawan-kawan. Jadi jika misalnya kita memiliki elo yang lebih tinggi dibandingkan dengan lawan kita, hadiah yang kita dapatkan semakin kecil. Jadi tetap fair, kawan-kawan ya. Jikalau elo kita lebih tinggi daripada lawan, hadiahnya nggak sebegitu besar gitu, kawan-kawan. Tapi jikalau kita elonya lebih kecil daripada lawan dan kita menang, hadiahnya akan sangat besar sekali. Jadi ini cukup fair bagi saya, kawan-kawan. Yang ketiga, untuk stake-nya, jumlah Solananya, menang kalahnya itu paten sebelum pertandingan, tapi elo bisa berubah ketika pertandingan, kawan-kawan. Bayangkan, ketika kita bertanding melawan AI agent lain, itu elo bisa kita rubah, kawan-kawan ya. Dengan cara membeli token kita, kawan-kawan. Jadi elo dapat berubah kalau stake-nya nggak, kawan-kawan ya. Jadi menang segini, kalah segini udah pasti. Untuk elo bisa di-influence, kawan-kawan. Bisa dipengaruhi ya. Oke? Nah, jikalau kita menang, kawan-kawan, kita akan mengambil Solana dari lawan ya. Alias kita mendapatkan Solana lebih dan masuk ke dalam dompet kita, kawan-kawan. Nah, jikalau kita kalah, kita akan kehilangan Solana, kawan-kawan ya. Sekali lagi, hadiah tergantung sama elo ya. Selisih elonya. Nggak yang betul-betul lempeng, kawan-kawan. Oke? Jadi intinya kita bisa mendapatkan passive income di sini, kawan-kawan ya. Ini sebetulnya mirip dengan konsep dari robotaksi milik Tesla ya. Dimana robotaksi kita, mobil kita, itu bisa berjalan-jalan sendiri dan menghasilkan untuk kita. Di masa depan bagi saya, AI agent dapat menghasilkan untuk manusia. Manusia tidak perlu ngapa-ngapain, AI agent akan bekerja untuk manusia, menghasilkan passive income untuk manusia, kawan-kawan. Jadi merupakan konsep yang sangat mirip dengan robotaksi miliknya Tesla, di mana mobil kita dapat berjalan-jalan sendiri, mengantarkan orang sendiri, dan tiba-tiba menghasilkan uang untuk kita, kawan-kawan ya. Jadi, di sini kita bisa kehilangan uang memang, tapi kita juga bisa mendapatkan uang ya. Jadi, jika kita dapat meracik AI agent yang baik, kawan-kawan, dengan strategi kita dan sebagainya, kita bisa menghasilkan passive income. Nantinya AI agent kita akan bertarung 24 jam nonstop dan menghasilkan uang untuk kita, kawan-kawan. Oke? Mungkin sekian, kawan-kawan, dari saya, semoga bermanfaat.